Selamat siang, Bu Rahayu. Selamat siang, Bu Lilin. Bu Rahayu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu Lilin. Apa yang mau Bu Lilin ceritakan? Begini, Bu Rahayu, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, ada beberapa murid saya yang tidak mengerjakan tugas, Bu. Jadi menurut Bu Lilin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh gitu, menurut Bu Lilin, hal apa saja membuat murid-murid Bu Lilin kurang antusias dalam pembelajaran Bu Lilin? Kalau saya ingat kembali itu ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan ya Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid yang untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Seperti itu, Bu Rahayu. Oh begitu, Bu Lilin. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Lilin antusias dalam pembelajaran Bu Lilin? Menurut saya ya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Begitu Bu. Wah, itu bagus sekali, Bu Lilin. Saya sependapat dengan Bu Lilin. Lalu, menurut pendapat Bu Lilin, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Lilin itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Hmm, lalu mengenai tugas, itu Bu, yang diberikan kepada murid Bu Lilin, apa penyebabnya? Sehingga murid Bu Lilin kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Bu Lilin. Kemungkinan karena tugas saya tidak sesuai dengan minat dan bakat murid ya Bu. Dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bu, Bu Lilin menggunakan sumber belajar apa saja yang digunakan di kelas? Saya itu biasanya menggunakan buku teks, Bu. Adakah sumber belajar lain Bu selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu saat ini. Seperti TikTok atau Reels di IG maupun Capcut. Nah, itu betul sekali Bu Lilin. Saya yakin sekali kalau Bu Lilin bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, nantinya pasti itu membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya Bu Lilin. Jadi, sekarang apa rencananya Bu Lilin untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya itu ya Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi Bu, video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, Bu. Nah, itu bagus sekali Bu Lilin rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Terus selanjutnya, apa komitmen Bu Lilin terhadap rencana ini Bu?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, ya Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nanti murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, itu bagus sekali Bu Lilin. Saya sangat mendukung Bu Lilin. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Bu Lilin ya Bu. Terima kasih Bu Rahayu atas saya sangat mendukung. Terima kasih ya Bu Rahayu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi ya Bu Rahayu. Iya Bu Lilin, siap. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam Bu Lilin. Halo Bu Terus sampai Rahayu, selamat siang. bentar. Selamat siang juga Bu Lilin. Bentar Bu Sik Bu. Masih buka. Selamat siang juga Bu Lilin. Wah, senang sekali nih bisa bertemu dengan Bu Lilin. Gimana kabarnya Bu Lilin? Alhamdulillah, sehat Bu Rahayu. Gimana kabarnya Bu Rahayu sendiri? Alhamdulillah hari ini sudah cukup baik, cukup sehat Bu Lilin. Ini Bu Lilin, saya mau curhat nih. Mau ngobrol-ngobrol dikit boleh enggak Bu? Boleh. Dengan senang hati akan mendengarkan keluh kesah curhatan dari Bu Rahayu. Mungkin Bu Rahayu ada permasalahan apa ini? Iya nih Bu, ini loh Bu, kan pengalaman baru saya Bu. Mungkin Bu Lilin sudah memiliki pengalaman yang sejak lama ya Bu di SD ya. Ini kan saya terbiasa mengajar di kelas tinggi. Terus ada perombakan tugas baru gitu Bu. Akhirnya saya mendapatkan murid yang ini kelas rendah di kelas 2, di mana di situ saya mendapatkan murid yang spesial gitu Bu. Ya ini dari ceritanya wali kelas yang dulu, dia itu berkebutuhan khusus. Terus ini memiliki problematika banyak Bu. Salah satunya dia itu interaksinya kurang bagus dengan temannya, juga pembelajarannya eh, itu masih kurang gitu loh Bu Lilin, masalah saya Bu. Iya masalahnya ini cukup dari satu anak ya Bu, tapi kok masalahnya juga cukup berat ya Bu. Karena masalah dari anak yang berkebutuhan khusus. Dari cerita Bu Rahayu tadi, apa yang ingin Bu Rahayu dapatkan nanti setelah Bu Rahayu bercerita kepada saya? Iya nih Bu, saya cerita pada Bu Lilin, rasanya kalau saya pendam sendiri ya tidak ada solusi-solusi seperti itu loh Bu. Nah, jadi di sini saya bercerita sama Bu Lilin nanti ingin mendapatkan solusi gimana sih caranya agar anak ini nanti bisa berinteraksi baik dengan teman-temannya, kemudian juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu loh Bu Lilin. Halo Bu Lilin, gimana? Oh iya iya Masih Bu mendengar Rahayu suara saya? gimana Bu? Ya. Iya, gini loh Bu, gimana caranya supaya anak ini nantinya bisa berinteraksi baik dengan temennya dan juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik juga gitu loh Bu. Ya berarti ini dari masalah Bu Rahayu ini nanti agar anak-anaknya nanti bisa berinteraksi baik dengan teman-temannya ya Bu. Iya, Kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik juga. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya agar tujuan nanti Bu Rahayu sampaikan ini dapat tercapai setelah tahu masalahnya apa di anak itu. nah itu loh Bu Lilin, kira-kira apa ya? Mungkin ini ya Bu, pendekatan dulu terhadap anak tersebut ya Bu. Perlu waktu ngobrol-ngobrol dengan anak itu mengetahui apa sih masalah dia sebenarnya. Kemudian saya juga perlu memetakan kebutuhan yang dibutuhkan anak tersebut mungkin ya Bu. Sebenarnya kebutuhan apa? Kasih sayang atau kebutuhan kebebasan atau yang lainnya.
Jadi ini saya harus identifikasi dulu ya Bu mungkin. Eee, Juga perlu konfirmasi ke teman-temannya, atau kira-kira selama ini apakah dia mengalami kesulitan dalam interaksi dengan temannya sehingga dia kurang baik. Terus ini Bu, kemudian saya mungkin perlu waktu kerjasama dengan guru mapel lain kali Bu, supaya uh, itu pembelajaran uh, tertentu saja atau semua dia tidak bisa mengikuti. Lah itu mungkin langkah saya perlu kolaborasi dulu dengan guru lain, dengan orang tuanya kali juga Bu, melihat gimana sih latar belakang dari keluarganya, gimana perilaku dia di rumah. Seperti itu mungkin Bu Lilin. Dari langkah tersebut mungkin ada lagi Kak Bu, rencana yang Bu Rahayu lakukan, mungkin ada hal-hal yang Bu Rahayu prioritaskan selain dari yang disebutkan tadi Bu Rahayu. Oh iya, ini mungkin pertama saya akan melakukan pendekatan personal dulu pada anak itu. Saya akan menerapkan yang kita pelajari di ini Bu, di CGP. Saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer yang nantinya dengan Iya. segitiga restitusi Bu. Jadi nanti dia akan mengungkapkan apa yang dia butuhkan. Kemudian bagaimana sih solusinya sehingga dari dalam ada kesadaran diri untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira seperti itu dulu mungkin Bu yang saya prioritaskan. Iya, kira-kira untuk mendukung rencana Bu Rahayu tersebut, apa yang Bu Rahayu butuhkan? Oh ini Bu, mungkin saya membutuhkan apa ya, waktu kali ya Bu. Waktu untuk melakukan ini. Nantinya saya akan melakukan ini secepatnya mungkin Bu, karena ini kan sudah mau hari masuk sekolah. Lah mungkin besok saya akan menggunakan waktu untuk berbincang-bincang atau ngobrol melakukan pendekatan pada anak itu. Nah, lain waktu saya juga perlu kolaborasi dengan teman-temannya, kemudian konsultasi dengan guru mapel lain, konsultasi dengan BK juga, yang sudah banyak pengalaman menghadapi siswa berbagai macam model. Mungkin seperti itu Bu Lilin. Oh iya iya Bu, dalam melakukan kegiatan itu nanti berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Rahayu untuk mengatasi masalah tersebut agar tercapai dari tujuan-tujuan atau rencana-rencana yang disampaikan Bu Rahayu itu. Untuk waktunya berapa lamanya mungkin menyesuaikan ya Bu Lilin, karena nanti prosesnya kan saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian membuat jurnal juga, jurnal perkembangan anak, kira-kira dalam interaksi bersama teman itu seperti apa yang saya buatkan jurnalnya. Kemudian kira-kira dalam mengikuti pembelajaran mapel lain, mungkin bejok atau agama atau yang lain, apakah ada perbedaan atau tidak. Terus kemudian saya akan konsultasi ke guru lain. Nah, nanti sehingga bisa diambil solusi secara bersama untuk mengatasi anak ini. Apakah perlu pengkhususan dalam memberikan materi atau harus sama dengan anak yang lain. Mungkin seperti itu Bu Lilin. Iya, bagaimana untuk menerapkan rencana-rencana? Apakah ada yang sudah Bu Rahayu rencanakan tadi, komitmen ke depannya bagaimana Bu? Oh ini komitmen saya Bu Lilin, saya harus bertanggung jawab Bu terhadap anak ini nanti karena ini ya anak yang spesial ini kan kasihan kalau dikucilkan oleh teman-temannya. Maka saya akan berkomitmen agar anak ini bisa berinteraksi dengan temannya, kemudian juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan guru-guru lain. Makanya tadi saya selalu mendampingi menjadi pamong mendorong dia untuk bisa aktif dalam pembelajaran dan juga bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin seperti itu, Bu Lilin. Iya, bagus sekali Bu Rahayu. Nah, sudah lama ya Bu ini ngobrolnya. Kira-kira dari obrolan kita tadi, dari awal sampai ini, solusi apa sih Bu yang sudah Bu Rahayu dapatkan dari permasalahan tadi? Atau mungkin kesimpulannya bagaimana sih Bu? Wah, iya, saya merasa lega, Bu Lilin.
Ternyata dari perbincangan ini saya mendapatkan solusi banyak sekali ya Bu Lilin. Saya harus membuat perencanaan terlebih dahulu, membuat jurnal dari kegiatan anak tersebut, dari interaksi dengan teman saat menerima pelajaran. Nah, itu nanti bisa dilihat di jurnal peningkatan kualitas anak tersebut mungkin Bu. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan Bu secara face to face untuk mengetahui apa sih masalah dari anak tersebut sehingga menemukan solusi eh, dari anak tersebut dan juga eh, anak tersebut bisa termotivasi Bu untuk mengikuti teman-temannya. Apakah harus ini saya juga harus apa namanya kolaborasi kerjasama dengan guru mapel lain juga eh, ini kolaborasi dengan guru mapel lain juga orang tua agar memberikan ini motivasi di luar sekolah. Nah, ini kan perlu Bu motivasi anak di luar sekolah eh, dengan kerjasama orang tua. Nah, itu mungkin yang akan saya lakukan Bu Lilin. Iya, iya, yang kira-kira ini sudah plong apa belum Bu Rahayu? Sudah lega Eh, belum setelah bercerita? Bu Rahayu sudah menemukan solusinya sendiri nih. Iya Bu Lilin, saya sudah sangat lega tentunya Bu. Saya pikir masalah saya ini berat ya Bu. Ternyata setelah sharing sama Bu Lilin, ini nih dapat solusinya. Terima kasih ya Bu Lilin. Ya, ya Bu Rahayu, saya kira kegiatan coachingnya, ngobrol-ngobrolnya kita cukupkan sekian dulu ya Bu Rahayu. Minggu depan kita dapat bertemu lagi untuk membicarakan bagaimana pencapaian dari rencana yang sudah Bu Rahayu laksanakan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses selalu Bu Rahayu. Terima kasih Bu Lilin sudah membuat saya lega. Nanti kita bicara lagi kapan lain waktu ya Bu Lilin. Siap Bu. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam Bu Lilin. Terus tak matikan ini. Terus Bu, dimatikan. Nggih.